Kami tahu kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kami tahu kami menghadapi satu masa yang baru. Kami tahu kami sedang masuk dalam masa-masa yang sangat menentukan. Mari buat kami mengerti. Paksa hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi seperti yang Kau mau. Oh, berikan kerinduan, berikan kemauan, biar seluruh sel kami menjerit untuk masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Buat kami kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Buat hidup kami selaras dengan Engkau. Buat pikiran kami sama dengan pikiran-Mu. Mari urapi setiap kami pada malam hari ini Tuhan. Urapi dengan pengurapan yang baru. Pengurapan yang melampaui segala kepikiran. Pengurapan yang membebaskan. Pengurapan yang memampukan kami melakukan apa yang Kau mau. Pengurapan yang menciptakan sesuatu di dalam hidup kami. Bapa, kami ikat saat ini di dalam nama Yesus. Segala senjata iblis yang ditempa terhadap kami tolak dan patahkan di dalam nama Yesus. Segala keadaan yang membuat kami tidak bisa mengerti apa yang Kau mau, membuat kami tidak bisa melakukan, kami hancurkan dan tundukkan di dalam nama Yesus. Setiap belenggu-belenggu kami robek dalam nama Yesus. Buat kami sadar, buat kami punya roh bertobat, buat kami menangkap isi hati-Mu Bapa. Mari berbicaralah Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu, tenggelamkan dalam hadirat-Mu, batalkan semua perkataan yang bukan daripada-Mu. Kami minta rema, kami minta suara-Mu secara pribadi. Kami minta Tuhan meteraikan itu dan buat berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara, saat ini kita memasuki pemilu. Dan Alkitab berkata bahwa apa yang di dalam alam jasmani itu juga menggambarkan apa yang di dalam alam roh. Karena alam jasmani itu sejajar dengan apa yang terjadi di dalam alam roh, saudara. Karena itu seperti pemerintah kita, keadaan negara kita, saudara, sedang menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tertentu. Demikian juga di dalam kerajaan Allah, saudara. Allah sedang memoles kita, Allah sedang menguji kita, Allah sedang menyempurnakan kita, Allah sedang memasukkan kita di dalam sekolah penderitaan, sekolah pembentukan, sekolah penggojlokan, istilahnya ya saudara, sekolah apapun saudara, bahkan yang saudara tidak pernah duga itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Saudara, karena apa? Ini masa-masa terakhir saudara, untuk membentuk hidup kita, masa-masa terakhir untuk menjadikan kita mulia di hadapannya. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak pernyataan saudara, bahwa mulai Juli saudara akan terjadi penuaian besar saudara ya. Setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan mengalami penuaian. Penuaian artinya apa saudara? Bisa dipakai untuk menuai jiwa-jiwa. Penuaian berkat, karunia demi karunia akan dicurahkan. Ada sesuatu yang melampaui segala akal sedang dibuka, sedang dipersiapkan untuk anak-anak Tuhan. Nah, tetapi untuk menuju itu semua, saudara, kita harus masuk sekolah yang terakhir ini, sekolah ya, sekolah pembentukan. Dan saudara, ada seorang teman saya yang mendapat pernyataan penglihatan dari Tuhan. Tuhan berkata nanti pada bulan Juni, dia melihat bejana-bejana. Ya, semua sedang dibuat. Ada yang dihancurkan lagi, saudara ya. Ada yang sudah dibentuk, lagi diputar terus, saudara. Saudara tahu kok diputar itu pusing ya, saudara ya. Jadi ada anak-anak Tuhan yang sedang dibuat Tuhan pusing 7 keliling, saudara. Karena sedang diputar terus, saudara. Dibuat makin besar dan makin besar, saudara. Ada lagi yang sedang dibuat satu lekukan yang begitu indah, sedang Tuhan atur sedemikian rupa. Dan Tuhan berkata, nanti di bulan Juni dia akan memulai, saudara, proses apa saudara? Dibuat mengkilap. Nah, setelah dibuat mengkilap, Tuhan bilang, aku akan menentukan mana yang kuberi lapisan emas, mana yang kuberikan lapisan perak, mana yang akan ditempatkan di tempat-tempat yang mulia, dan mana ditempatkan di tempat yang kurang mulia. Nah saudara, karena itu pada waktu-waktu ini ada satu standar yang Tuhan sedang cari dalam hidup kita. Ada satu keadaan yang Tuhan sedang cari dalam hidup kita. Dan itu yang kita mau pelajari.
Jangan sampai kita melewatkan masa ini begitu saja. Saudara, perkara huru-hara, ancaman demi ancaman, ya, saudara dengar segala sesuatu dalam 2 minggu ini, katanya saudara, ada begitu banyak ancaman lewat internet, lewat selebaran, lewat segala sesuatu, saudara. Taulah apa isunya, saudara, ya. Begitu banyak isu. Tapi satu perkara, saudara, kita tetap pandang mata kita kepada Tuhan. Maka kita akan tahu. Alkitab berkata orang benar akan diluputkan, saudara. Pegang itu, saudara. Apapun yang harus terjadi, terjadilah. Kita berdoa, kita bergumul selebihnya kehendak Tuhan. Tapi selebihnya kita mau lihat apa yang Tuhan mau, saudara. Apa yang Tuhan mau. Kesengsaraan boleh terjadi dalam hidup kita. Saudara, bahkan beberapa termasuk saya di bulan Maret yang lalu, saudara, itu mendapat perkara-perkara yang aneh. Maksudnya apa? Ada nubuat-nubuat yang aneh, saudara, ya, datang kepada hidup kita, saudara, lewat orang-orang yang kita kenal dan tidak kenal. Dan nubuat itu datang pada waktu hadirat Allah begitu indah, begitu mulia, saudara, ya. Dan kemudian ada nubuat-nubuat. Tapi kalau kita dengerin, saudara, nubuat-nubuat itu ada yang janggal, ada yang aneh, saudara. Dan itu bukan terjadi cuma sama saya, tapi khususnya untuk pendoa-pendoa, untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan kemudian dia berkata, kok bisa ya? Ini maunya apa sih Tuhan gitu? Tuhan atau iblis, saudara? Dan kemudian pada waktu itu kami mulai berdoa dan akhirnya Tuhan berkata, ada iblis yang menyusup, saudara, ya, pada saat hadirat Allah turun. Jadi pada saat hadirat Allah turun, ada orang bernubuat, iblis juga bicara. Sehingga yang bernubuat ini menangkapnya itu suara Tuhan, tapi juga menangkap suara iblis, saudara. Dan Tuhan bilang, aku biarkan supaya apa? Supaya kita walaupun bingung, ya, bagaimana reaksi kita, saudara. Apa kita mau kecewa, ya? Atau kita mau berontak? Atau kita mau tetap? Aku tidak akan kecewa apapun yang terjadi. Ada seorang anakmu Tuhan yang dinubuatkan kamu akan berhasil kaya. Begini, pokoknya dalam waktu singkat kamu akan naik terus begitu, saudara. Tapi dalam kenyataannya dia turun terus, saudara, ya. Makin hancur, makin berantakan dan hatinya mulai dingin. Ya, mulai kecewa. Dia mulai berkata, aduh Tuhan, wes gak usah janjilah, istilahnya begitu, ya. Daripada janji kok kayak begini. Nah, saudara, dan Tuhan sebenarnya biarkan. Enggak semua dari Tuhan. Nubuat itu bukan semua dari Tuhan. Tuhan biarkan supaya apa? Kita sedang diuji. Ingat, kita sedang diuji, saudara. Apakah engkau mau kecewa dan menolak aku? Atau engkau mau tinggal tenang dan percaya? Nah, saudara, saya mau bahas pada siang hari ini atau malam hari ini tujuh hal yang kita harus siap dan kita harus hasilkan melewati masa-masa ini, ya, melewati masa pembentukan, masa pemrosesan ini. Yang pertama kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya, itu bukan berarti nanti kiamat, ya. Dia bisa menyatakan dirinya kapan saja pada saat dia mau, saudara. Dia mungkin hadir dalam mimpi, dia hadir dalam nubuat, dia hadir dalam keadaan kita berkebaktian seperti ini. Saudara, dia bisa menyatakan dirinya. Tapi yang kita mau bahas dikatakan apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang pertama, saudara, proses penderitaan yang kita harus alami adalah untuk memurnikan iman kita. Saudara, kalau saudara mengalami aniaya, mengalami tekanan, mengalami segala sesuatu yang membingungkan, saudara mengalami kebangkrutan, saudara mungkin suaminya pergi, apapun yang saudara alami, kalau saudara tidak bisa semakin murni di hadapan Allah, maka ada sesuatu yang salah, saudara. Maka berarti saudara, semua kerjasama Allah, semua pembentukan Allah sia-sia di dalam hidup kita. Saudara, pemurnian itu membuat setiap orang harus sadar akan dirinya sendiri. Ini tahap pertama. Kalau saudara masih belum sadar siapa saudara, saudara belum sadar kekuranganmu, saudara belum sadar keadaanmu, maka berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu, saudara. Saudara harus melihat, Tuhan, apa yang kau mau murnikan aku?
Ya, terus dia sedang murnikan. Oh, saya setiap hari sedang dimurnikan, saudara. Ada perkara-perkara yang aneh-aneh sedang terjadi dalam hidup saya dengan suami, dengan pembantu, saudara ya. Allah terus murnikan, saudara. Uang bisa hilang, saudara ya, dari di lemari bisa dibongkar, saudara, sama orang saya tidak tahu sampai sekarang siapa, saudara ya. Tapi pokoknya uang itu bisa hilang ratusan ribu. Saudara, Allah sedang murnikan. Apakah hati saya melekat, marah, jengkel? Atau saya bisa tetap tenang dan melihat kepada Tuhan? Saudara, saya mau kasih satu kesaksian singkat, bukti bahwa seringkali pada saat dimurnikan lebih lagi keluar sesuatu. Saudara, pada waktu itu saya menggembalakan seseorang pasangan suami istri yang sedang bangkrut, saudara ya, sedang bangkrut total. Saudara, pada waktu kami berdoa, Tuhan berkata, pokoknya tinggal tenang dan percaya, kamu menyerah kepada Tuhan, nanti kamu akan naik, nanti kamu akan naik, saudara. Dan benar, saudara. Pada waktu itu, saudara, dia mulai naik ya, dari dulunya yang sama sekali nol, gak punya pekerjaan, semuanya hancur, saudara. Dia mulai naik dan akhirnya mendapat kedudukan yang baik kembali, saudara, dan mendapat satu posisi yang lumayan ya, bahkan mendapat penghasilan yang lumayan. Saudara, dan orang ini berkata kepada saya ya, dia berkata, Bu Iin, saya merasa terdorong untuk berkata bahwa 10% ya, selain 10% yang dia berani saudara untuk memberi 20% untuk Tuhan. Nah, 10%, 10% dia berikan kepada gereja, berikan apa yang Tuhan mau untuk perpuluhan, tapi 10% saudara yang sisanya dia mau berikan kepada saya setiap bulan rutin, saudara. Dia berkata karena dia merasa bahwa saya ini, saudara, yang sudah menggembalakan dia sampai berhasil lah istilahnya gitu ya, sampai membawa dia kepada satu posisi tertentu. Dan dia berkata 10% saya akan berikan kepada Ibu Iin. Saudara, pada waktu itu saya langsung tahu, enggak, saya tidak berhak menerimanya. Tidak, saya tahu, saudara. Dan saya berkata sama dia, enggak, saya tidak mau itu. Kalau kamu berdoa, kamu dapatkan sekali-sekali bahwa itu untuk saya, oke. Tapi tidak setiap kali. Tapi tidak selalu, saya berkata begitu. Hanya sekali-sekali kalau Tuhan memang suruh, saya berkata begitu, saudara. Sudah, dia bilang oke kalau begitu. Tapi tahu saudara apa yang terjadi? Ya, kelihatannya sudah baik, sudah lulus ini, saudara ya. Bulan berikutnya, saudara ya, begitu saya butuh duit, saudara ya, maksudnya duit mulai rada pas-pasan, hati mulai bilang apa? Aduh, siapa tahu ya orang itu ngasih saya ya. Siapa tahu bulan ini dia ngasih saya, gitu, saudara. Saudara, hati itu mulai terus mengharapkan, ya, saudara. Kemudian saya mulai timbul, kok sayang juga ya. Seandainya dulu saya bilang iya, gitu ya, saudara. Terus mikirnya nanti kalau saya nggak butuhkan saya bisa salurkan ke orang lain. Tapi kalau saya butuhkan bisa saya pakai. Dan saat itu Tuhan berkata, lihat hatimu, engkau tidak murni. Ya, hatimu masih melekat kepada uang. Hatimu masih mengharapkan yang tetap dan bukan bergantung kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya lihat di sini bahwa seringkali hal-hal kecil itu bisa menunjukkan sifat kita, saudara. Bisa menunjukkan keadaan kita, saudara. Bisa menunjukkan betapa tidak murninya kita, saudara. Dalam banyak hal. Kalau saudara belajar untuk terbuka dan setiap hari berkata, Tuhan lihat aku. Apakah hatimu sudah bersih dari kepahitan? Ya? Atau kalau setiap kali begitu masalah kena, keluarnya pahit, saudara. Atau saudara begitu masalah kena, keluarnya puji Tuhan, terima kasih, saudara. Saudara menyalahkan orang pada saat kena sesuatu, atau saudara berharap kepada Tuhan, saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, proses yang pertama, tujuan Tuhan yang pertama yang harus terjadi adalah pemurnian. Yang kedua, saudara, 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya, dikatakan di ayat 4, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Yang kedua, saudara, proses yang Allah mau adalah membuat kita semakin percaya. Kita dibuat makin besar keyakinan kita di hadapan Tuhan. Pada saat engkau menghadapi didikan Allah, engkau coba lihat, apa imanmu makin merosot atau imanmu justru makin naik, saudara. Itu salah satu tanda buat kita. Kalau iman kita semakin merosot, maka berarti kita belum mencapai target yang Tuhan mau.
Tapi kalau iman kita semakin naik, saudara, berarti itu tujuan Allah berhasil dalam hidup kita. Saudara, engkau boleh berkata, aku nggak lihat tanda-tanda. Engkau boleh merasa dirimu makin lemah dan makin lemah. Engkau boleh makin merasa tidak berdaya. Tidak mungkin dan tidak mungkin, saudara ya. Tetapi pada saat engkau makin percaya, pada saat itu seperti Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Umurnya sudah 100 tahun, saudara ya, 99 tahun, belum punya anak. Dan Tuhan tetap berkata, aku akan beri keturunan dari istrimu Sarah. Ya, dan karena itu Alkitab berkata, tidak ada dasar untuk berharap. Sarah sudah mandul, dia sudah tua. Tapi Alkitab berkata, Abraham tetap percaya. Dan Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Kepercayaanmu diuji. Makin percaya atau makin turun? Ya, dalam keadaan-keadaan seperti ini, saudara, keadaan imanmu juga diuji. Misalnya saudara harus pergi, didorong oleh Tuhan harus pergi, dengar isu sana sini, kamu khawatir, deg-degan, sampai gemeteran ya, atau engkau tetap tenang, saudara, di situ imanmu sedang diuji. Di mana kepercayaanmu? Saudara, berkali-kali saya masuk dalam lautan masa, saudara ya. Pada saat ini, karena apa? Saya setiap kali khotbahnya itu jam 12, jam 1 kalau di kantor, saudara. Dan itu pada saat kampanye itu masa-masa pas keluarnya ya, saudara ya. Jadi selalu kena aja masa di mana-mana, saudara. Nah, saudara, dan kemudian saudara, berkali-kali tapi saya menguji hati saya sendiri. Saudara, bertahun-tahun yang lalu, saudara, saya ini dari Bandung, dan di Bandung itu sering sekali ada huru-hara dari student mahasiswa, begitu ya. Dan sering kali, saudara ya, saya sedikit lah kena begitu dalam situasi yang seperti itu, dan saya tahu betapa takutnya saya. Ada satu trauma tersendiri karena dari kecil, dari umur, dari kelas 1 SMP itu sudah sering sekali mengalami itu. Melihat mobil-mobil digebrak-gebrak begitu, saudara ya. Melihat orang-orang teriak-teriak, melihat Cina, lihat begitu-begitu itu. Karena begitu, saudara, sedikit banyak mulai ada satu ketakutan kalau lihat rame-rame begitu, saudara. Tapi saya melihat akhir-akhir ini dikelilingi massa, yang satu, dua, dan mobil saya berkali-kali kena gebrok, saudara ya, kena pakai tongkat itu yang bendera dia ya, dipet gitu, dipukulin, saudara ya. Tapi saya berkata, Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa Allah sedang buat. Hati saya bisa tenang, enggak takut, saudara. Dan saya selalu, anak-anak saya akhir-akhir ini sering ikut kemana-mana, justru makin bilang, aduh nanti banyak ijo-ijo, banyak kuning-kuning, makin seneng, saudara ya. Makin bilang ngotot mau ikut, cuma buat apa? Lihat ijo-ijo, lihat kuning-kuning, saudara. Karena mereka senang kalau lihat anak apa itu semua pada naik-naik di atas mobil gitu ya. Anak saya suka begitu lihat yang begitu. Dan saudara, namanya juga anak kecil, saudara ya. Kalau sudah udah dibilangin itu Golkar, semua bilang dua, dia nunjuk aja terus, kan berarti satu gitu ya. Makanya berkali-kali mobil saya dimakiin orang, saudara, karena pikirnya anak saya ngomong satu, saudara, padahal dia nunjuk aja begitu, saudara. Saudara, jadi kadang-kadang kalau sampai supir saya, pembantu saya itu bisa pada ketakutan karena anak saya dibilangin hey gitu-gituin, saudara. Maksudnya suruh dua, saudara, gitu ya. Anak saya sudah saya bilangin dua, dia bilang itu bagus, tetap aja ngotot satu, saudara. Nah, saudara, pembantu saya sampai bilang, Bu, tangannya tuh loh, Bu, tangannya, katanya gitu, saudara. Supir saya cukup ngeri, saudara. Tetapi aneh, hati saya bisa tetap tenang, saudara. Saya merasa puji Tuhan, rupanya ada satu peningkatan iman, saudara. Ada satu peningkatan iman yang sedang terjadi lewat situasi saya menguji iman saya. Saudara, yang kedua yang saya mau saksikan, saudara, ini diminta oleh banyak orang, saudara, karena ada banyak orang telepon saya untuk menghadapi anak-anak pada zaman sekarang, terutama anak-anak mulai balita, saudara, dan kemudian anak-anak pra-remaja 7 tahun, 8 tahun. Saat ini anak-anak begitu banyak yang konseling sama saya, sedang menghadapi masa pemberontakan yang luar biasa. Saudara, mereka semua cenderung galak ya, lebih galak orang tuanya, lebih galak anaknya daripada orang tuanya. Selalu membantah, selalu nggak mau ngerti, maunya tanya terus, kenapa kalau tidak boleh, kenapa begini, saudara. Berontak dengan siapa-siapa, ngomongnya jahat, nyakitin, saudara. Dan sesuatu roh yang membuat mereka garang dan sebagainya, saudara. Dan mereka banyak sekali ibu-ibu yang frustasi, bahkan anak-anaknya nggak mau belajar, nggak mau duduk, saudara. Dan mereka frustasi, saudara. Dan mereka pikir kalau anak hamba Tuhan kayak saya itu manis-manis gitu ya. Mereka pikir seperti itu, saudara. Mereka pikir bahwa anak saya itu rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin segala sesuatu.
tahu. Dan karena itu saudara, setiap kali mereka konseling saya bilang, kamu kira anak saya kayak apa? Saya bilang begitu. Datang deh ke rumah kalau nggak percaya saudara ya. Pada saat mereka datang ke rumah baru beberapa jam mereka sudah bilang, aduh luar biasa, mendingan anak saya ya bu dari anak ibu katanya saudara. Saudara, jadi pada saat itu saudara baru mereka tahu saudara. Dan salah satu yang saya mau saksikan adalah anak saya yang pertama, saudara, yang besar. Saudara, dia masuk playgroup umur 2 tahun setengah. Dan pada waktu itu dia suka, saudara. Suka, tapi cuma kurang lebih 8 bulan. 8 bulan dia suka, setelah itu dia bilang, ngapain ke sekolah? Mutung, ngotot, nggak mau sekolah. Berhenti total, nggak sekolah, saudara. Saudara, setelah itu saya berdoa, saya gumulkan, tidak ada perubahan. Tetap tidak mau sekolah. Saudara, bukan cuma itu saja, saudara. Kalau misalnya sekolah minggu juga berhenti total. Tidak mau sekolah minggu, saudara. Kemudian bukan itu saja, kalau ditanya orang tidak mau jawab ya. Kalau dulunya waktu masih kecil dia itu kalau misalnya suruh salam gitu ya. Kalau sekarang dia bilang, Steven salam dong, langsung tangannya ke belakang. Saudara. Kalau enggak bilangnya apa? Mama aja yang salam, kenapa mesti saya? Dia bilang begitu saudara. Saudara, saya sudah pikir, aduh ini mau diapain ya. Ditanya apapun kalau sama orang lain enggak mau saudara. Dipelajari enggak mau saudara. Diajarin ini dia bilang enggak mau. Nggak mau, semuanya nggak mau saudara. Dan pada saat itu saudara, saya dulunya sempat khawatir. Tapi pada waktu saya khawatir, Tuhan berkata, anak siapa? Apa kamu merasa itu anakmu? Saya berkata, tidak Tuhan, saya tahu ini anakmu bukan anakku. Saya tahu saya sudah persembahkan dia dari sejak masa mudanya, dari sejak dalam kandungan. Karena itu aku percaya engkau sendiri yang turun tangan. Bagianku mendoakan tumpang tangan, bagianku mengarahkan, tapi selebihnya terserah engkau. Saudara, bukan berarti saya tidak pernah mendisiplin dia, tapi anak saya tidak bisa didisiplin, saudara. Makin saya keras, makin tutup mulut, diam, saudara ya. Jadi saya makin bilang duduk belajar, makin dia bilang enggak mau, saudara. Tangan diajar suruh nulis begitu, makin dia coret-coret semuanya, saudara. Jadi percuma. Saya sudah berkata mau jalan lembut, mau jalan keras, tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang bisa membuahkan hasil. Saudara, karena itu saya berkata, Tuhan jujur saya enggak berdaya. Sampai saya berkata, Tuhan kalau ibu lain tanya gimana didik anak, saya akan angkat tangan. Saya bilang saya juga enggak tahu. Saya bilang begitu. Saudara, tapi satu hal saya doakan dia. Doakan dia, doakan dia. Saudara, dan kalau ada kesempatan, kalau jalan, saya tetap tunjukkan ya, misalnya itu A, itu B, saya tetap tunjukkan ngitung 1, 2, 3, ngoceh aja sendiri, dia denger nggak denger, pokoknya saya ngoceh saudara ya. Saya tetap lakukan, saya tetap cerita Alkitab ya, dia denger nggak denger saya ceritain, saudara. Nanti kalau udah bosan dia ganti cerita yang lain, ya sudah, pokoknya saya cerita terus, saudara. Bahkan sampai parahnya suruh berdoa itu nggak mau, saudara. Kenapa dia nggak mau? Dia bilang gini, kenapa mesti berdoa? Mana Tuhannya? Dia bilang begitu, saudara. Kalau Tuhan bisa jawab, Tuhan ada, saya mau berdoa. Mana Tuhannya? Nggak ada, buat apa berdoa? Katanya. Anak umur 3 tahun setengah, saudara. Bisa ngotot minta Tuhan ngomong, baru dia mau berdoa, saudara. Saudara, saya sampai betul-betul pusing 7 keliling ngadepin dia. Tapi satu perkara saya belajar untuk percaya. Dikatakan di sini, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Dari bagian kita seringkali kita dibuat semakin tidak berdaya, makin tidak berdaya. Betul, saudara? Tapi di tengah seperti itu, mari makin percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang semakin tidak berdaya, semakin gelisah, semakin frustasi, semakin kecewa. Tapi kalau saudara semakin tidak berdaya, buat dirimu semakin percaya kepada Tuhan. Makin berkata, Tuhan aku memang gak bisa. Dari mula pun aku tidak bisa. Tapi aku akan semakin bergantung kepadamu. Kalau tidak karena engkau, maka semuanya tidak akan jadi. Tapi saudara, banyak orang berkata dalam mulutnya, aku percaya. Tapi dia frustasi sampai kurus kering, saudara ya. Dipikirin sampai dia capek, letih, lesu, sampai sedikit-sedikit meledak. Itu namanya gak percaya, saudara. Ada banyak ibu-ibu yang setiap kali habis bicara sama saya, dia bilang, oke, saya percaya. Tapi setiap kali lihat begitu meledak lagi, saudara. Emosi lagi, saudara ya. Kemudian pahit lagi. Maka itu namanya tidak percaya, saudara. Dan saya belajar dari Tuhan. Setiap kali saya lihat keadaan saya berkata, Tuhan aku serahkan kepadamu. Aku percaya kepadamu. Aku berkata, anugerahmu cukup untuk anakku. Dan saudara, saya mau bersaksi apa yang terjadi, saudara. Memang belum selesai pergumulan saya, tapi saya lihat kemuliaan Tuhan. Pada waktu ini dia umurnya 3 tahun setengah, tapi saya mau masukkan TK, saudara ya, karena dia nggak mau di playgroup lagi, jadi saya mau masukin TKA, saudara. Pertama saya berpikir, Tuhan nggak tahu boleh nggak, karena TKA harusnya 4 tahun, saudara. Saya berdoa, di dekat rumah saya itu ada sekolah, tapi Marsudirini, sekolah Katolik. Tuhan berkata tidak.
pergi ke Cikarang, sekolah di sana. Jauh Tuhan. Tuhan berkata pergi ke sana. Ya udah, saudara, saya pergi ke sana, saya sekolahkan anak saya di sana. Dan di sana gurunya bilang, oke, kita tes, dia bilang gitu ya. Tes IQ istilahnya, tapi dengan cara yang sederhana, saudara ya, dengan cara anak-anak. Kalau anak ibu IQ-nya cukup, dia bilang begitu, dan bisa mengerjakan hal-hal yang dasar, maka anak ibu boleh masuk TKA. Kalau enggak, jangan, saudara. Dia berkata begitu. Saudara, saya sudah mikir, wah, bisa nggak ya dites? Dan masalahnya bukan perkara bisa nggak bisa yang saya paling ragukan, mau jawab enggak, saudara. Itu yang saya pikirkan, saudara. Saya udah berdoa dari malam, saudara, dan kemudian saya bilangin, kalau akhirnya Tuhan kasih hikmat pada saya bilang sama dia, Stephen, kalau Stephen nggak mau jawab, nanti kita pulangnya lama. Saya bilang begitu. Tapi kalau Stephen mau jawab pertanyaan cepet, pulangnya juga cepet. Dia akhirnya bilang, ya deh, nanti lihat besok. Dia bilang begitu. Akhirnya harinya besok, saudara datang, dan saya lihat bagaimana turut campur tangan Tuhan, saudara. Dia tuh biasanya nggak suka sekolahan, tapi dia lihat sekolah itu, dia bisa suka, saudara. Dia bisa suka. Dia bilang, bagus ya mah. Padahal sekolahnya tuh ruko biasa, jadi kayak toko, bukan kayak sekolah, saudara. Dia bisa suka, saudara. Dia bilang, bagus ya katanya, kayak tempat bermain, kata dia bilang begitu, saudara. Dan dia bisa suka. Dia di situ ada mainan gitu ya. Dia mulai main pelorotan, main bola dan sebagainya. Kemudian gurunya bilang, salaman. Dia bilang biasa, reaksinya sama. Dia bilang gitu, mama aja yang salaman, katanya begitu, saudara. Ditanya siapa namanya, reaksinya masih sama, saudara. Dia bilang ini, mama aja yang jawab, mama kan tahu nama saya, katanya, saudara. Saudara, saya berpikir, aduh Tuhan, gitu ya, saudara. Ini bagaimana? Tapi kebetulan gurunya terus kemudian bilang, yuk duduk sebentar yuk. Dia bilang begitu. Saya mulai bisikin, duduk sebentar saja, saya bilang begitu. Pokoknya kalau kamu cepet jawabnya nggak sampai 10 menit deh, saya bilang begitu. Saudara, dan luar biasa, saudara, dia mau duduk. Dia mau duduk, saudara. Dan kemudian semua yang gurunya tanya, saudara ya, ABC 1, 2, 3, dia loncat-loncat, saudara, dia jawab dengan cepat dan ngebut, saudara, karena dia pengen pulang, saudara. Bahkan dia ngitung, dia ngebut, semuanya dia selesaikan, saudara. Dan akhirnya gurunya berkata, Bu, soal kemampuan, dia bilang, bagus sekali, dia bilang begitu. Bahkan kemungkinan anak ini bisa IQ-nya di atas rata-rata, nggak sampai jenius, tapi lebih di atas rata-rata. Dan dia berkata begitu, tapi dia bilang sesudah itu dia langsung, belum selesai tesnya langsung loncat, dia sudah bosan langsung main pelorotan lagi, saudara. Tapi walaupun gurunya bilang begini, tapi soal kemauan, semau guenya, dia bilang, saya belum tentu sanggup menghadapin anak ini, katanya, saudara. Ya, dan dia berkata, saya bilang, oke, nanti kita sama-sama, gurunya minta kerjasama buat kita sama-sama ya Bu ngadepin anak ini, tapi soal IQ boleh, jadi pasti boleh, dia bilang pasti bisa ngikutin untuk di TKA. Dan kemudian, saudara, ternyata luar biasa sekali bahwa sekolah ini, saudara, dia itu masih baru, jadi kurang murid, saudara. Karena itu cuma satu kelas, cuma ada 10 murid, saudara. Dan itu membuat saya, Tuhan berkata, kenapa aku suruh sekolahkan di sana? Karena anak saya itu nggak bisa kalau satu guru 30 murid, nggak mungkin, saudara. Karena anak itu tidak bisa konsentrasi pada saat begitu banyak murid, nggak bisa, saudara. Dia begitu lepas dari perhatian guru interaksi, dia akan loncat keluar, saudara. Karena di playgroup dulu begitu, saudara. Duduk itu cuma 15 menit. Tapi begitu gurunya mulai merhatiin yang lain, dengan santai ngeloyor keluar, saudara. Nah, saya itu begitu, nggak model tanya, nggak model apa, santai aja berdiri ngeloyor keluar. Adiknya juga begitu, saudara ya. Orang lain sibuk duduk, anak lain kalau nggak disuruh berdiri nggak berani berdiri. Dia begitu bosan, dia keluar ambil sepeda, main sepeda sendiri, saudara. Itu anak saya, dua-duanya begitu, semau gue setengah mati, saudara. Saudara, tapi saya melihat bagaimana apapun yang terjadi, saudara, kalau kita doakan, saudara, Allah tetap turut campur tangan, saudara. Apapun yang terjadi, saudara. Sampai orang tua saya sendiri berkata, kapan belajarnya itu anak? Saya bilang nggak tahu kapan belajarnya. Pokoknya buktinya bisa itu semua. Saya bilang begitu ya, ngitung bisa, baca bisa, semua bisa. Saudara, dan saya tahu satu hal, Allah tetap bekerja. Saudara, Allah tetap bekerja. Saudara, karena itu, saudara, mari kita belajar percaya. Belajar percaya. Saudara, keadaan apapun, soal ekonomi, belajar percaya, saudara. Karena kalau Allah mau menolong, bagaikan membalik tangan, begitu mudah, saudara. Soal apa? Soal jodoh, Allah bisa sediakan dalam sekejap. Allah bisa pertemukan engkau dengan jodoh yang Tuhan mau, saudara. Gak usah khawatir, umur berapapun, soal apapun, saudara. Ingat, ini masa-masa terakhir. Bagaimana imanmu? Ya, kenapa banyak orang tidak bisa menangkap berkat Tuhan? Karena imannya tidak cukup untuk menangkap itu, saudara. Satu kesaksian singkat, saudara ya. Pada waktu itu anak saya pilek, saudara Joshua. Saya doakan. Setelah selesai saya doakan, dia main-main, saya tanyain, udah sembuh belum?
Dia bilang, enggak tuh mah masih meler. Dia bilang begitu. Udah, doain lagi. Dalam nama Yesus sembuh. Tanya, main-main lagi, saya tanyain lagi. Udah sembuh belum? Enggak tuh mah masih meler, saudara ya. Itu terjadi sampai 3 hari, saudara. Sampai saya capek. Terus saya bilang begini sama Tuhan, gimana sih saya ini Tuhan? Hamba Tuhan, percaya, soal pilek aja saya nggak bisa sembuh-sembuh sampai 3 hari. Saudara, dan kemudian Tuhan berkata, karena perkataanmu sendiri yang membatalkan doamu. Apa perkataan saya, saudara? Saya selalu tanya, sudah sembuh belum? Bukankah Alkitab berkata, kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Amin. Tapi seringkali kita tidak bisa menerima itu. Di otak tahu nih saudara ya, ngelotok nih di otak saudara ya. Tapi di kenyataannya reaksi saya lain saudara. Saya membatalkan iman saya sendiri. Saya membatalkan dengan perkataan saya sudah sembuh atau belum. Berarti saya tidak percaya bahwa Allah sudah melakukan sesuatu dalam diri anak saya. Pada waktu itu saya mulai menangkap saudara. Saya mulai doakan dia sekali lagi dan saya berkata sudah selesai. Sudah sembuh. Sore-sore saya nggak mau tanya dia saudara ya. Pada waktu saya lihat dia meler, dia bilang tuh ma masih keluar. Saya bilang sudah selesai. Sembuh saudara. Kenapa akibatnya saudara? Sampai sekarang mampet, beres, sembuh. Saudara, sering kali yang menggagalkan adalah reaksi kita. Engkau percaya, tapi reaksinya kok belum berubah ya? Kok masih sama ya? Kok masih sakit ya? Saudara, perkataanmu itu membuktikan ketidakpercayaanmu. Ya, percaya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Saudara, yang ketiga, saudara, mari kita baca Lukas 9 ayat 24. Proses yang ketiga adalah proses penyerahan, saudara ya. Proses penyerahan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, yang ketiga adalah Allah mau meningkatkan penyerahan kita, saudara. Penyerahan ini bicara dalam segala hal. Penyerahan ini bicara hari lepas hari, saudara. Penyerahan ini bicara detik lepas detik, saudara. Penyerahan Yesus dimulai pada waktu dia turun sebagai manusia, ya. Pada saat dia ada di dalam perut Maria, itu sudah mulai penyerahan hari lepas hari sampai 9 bulan. Penyerahannya tidak selesai di situ, terus hidupnya dalam penyerahan. Langkah kemana dia pergi, dia menurut kehendak Bapa, supaya genaplah seluruh yang Allah mau. Saudara, penyerahan dia di puncaknya itu di mana? Di Taman Getsemani. Dia berkata, Bapa kalau boleh jangan biarkan cawan ini, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Tapi ditutup penyerahannya di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku. Saudara, di dalam itu saudara kita tahu bahwa dia sudah memberi contoh. Penyerahan itu dimulai pada saat saudara lahir baru sampai pada saat saudara meninggal. Penyerahan harus saudara lakukan dan saya lakukan hari lepas hari. Penyerahan soal apa? Pikiran. Kalau dulu mau berpikir semau sendiri, kalau sekarang Tuhan bilang stop, jangan pikir itu. Belajar untuk berhenti, saudara. Kalau dulu tersinggung emosi, ya, terus simpan kemarahan, Tuhan bilang buang emosi itu. Kita harus berkata kepada emosi itu, stop, aku tidak mau memikirkan itu. Aku tidak mau sakit hati. Saudara, sakit hati itu bisa ditolak. Ya, ada banyak orang berpikir sakit hati itu tidak bisa ditolak. Bisa, saudara. Begitu saudara mulai rasa set gitu, saudara berkata, aku ampuni Tuhan. Aku lepaskan dan aku tahu ini baik buat aku. Aku tidak mau tahu kenapa orang itu berbuat dan siapa yang berbuat. Aku cuma tahu ini baik buat aku. Saudara, maka itu akan selesai, saudara. Kau tolak dalam nama Yesus. Perasaan semua diserahkan. Saudara, saya mau kasih satu kesaksian dari seorang Ibu Fatimah, saudara. Bagaimana contoh penyerahan, saudara ya. Dia seorang haji, seorang yang sudah naik ke sana 3 kali, tapi kemudian di sana bertemu dengan Yesus. Sekarang luar biasa sekali, saudara. Dia mengabarkan Injil di mana-mana dengan kesederhanaan dia. Dia memang tidak pernah khotbah besar-besaran. Dia selalu senang bicara penginjilan pribadi, lepas pribadi. Nah, saudara, pada waktu itu dia pulang dari Bandung, pulang dari Sukabumi dan sebagainya. Baru habis pelayanan pribadi, lepas pribadi, dia begitu letih, saudara. Dengan umurnya yang sudah lanjut usia, dia sangat letih. Tapi pada waktu dia berdoa malam, Tuhan berkata, pergi ke Batam, karena aku mau utus kamu pergi ke Batam.
Saudara, memang sebelumnya dia sudah dapat interlokal dari orang di Batam. Di Batam itu ada lebih daripada 200 TKW, saudara. Mereka itu sementara di Batam, kemudian nanti akan pindah ke Singapura dan kemana, tapi ada banyak TKW di Batam. Nah, saudara, TKW ini ada sebagian yang memang di situ dan ada yang dipersiapkan kemana-mana dan sangat gampang untuk diinjilin, saudara. Saudara, dan orang telepon dia dan berkata, Bu, pergi ke Batam, tolong kami butuh pelayanan, kami punya ladang ini dan tolong ibu ke sini. Saudara, dan dia berkata, saya sangat capek. Karena itu dia berkata, biar tim saya saja yang berangkat, saudara. Dan dia berpikir dia akan mengutus timnya. Dia sudah didik kurang lebih 6-10 ibu-ibu, saudara, yang juga memahami Quran, ya. Tapi saudara, ibu-ibu ini juga asalnya dari Muslim, saudara. Dan dia pikir, oh sudah cukuplah timnya yang berangkat, saudara. Karena itu orang yang terbeban di Batam itu sudah belikan tiket kapal laut, saudara, ya. Dan yang bagus, tempat yang VIP, saudara, sudah dibelikan untuk 10 orang anak buahnya, saudara. Karena dia berkata dia tidak mau berangkat karena terlalu capek. Tapi malam keberangkatan itu Tuhan berkata jelas, dia yang harus berangkat. Saudara, dia berkata begini, Tuhan, oke, walaupun capek, aku tahu aku mau mesti menyerahkan kehendakku. Tapi dia berpikir, saudara, pikirnya begini, kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan sediakan. Betul? Saudara, itu pikiran kita juga. Sampai di sana dia tanya, VIP ada? Habis. Uang ada, saudara, ya? Habis. Terus dia bilang, oh nomor 1 ada, kelas 1 udah habis. Kelas 2 ada, habis, saudara. Dia mikir, loh Tuhan kamu yang suruh berangkat, kok sekarang semua habis? Tuhan terus tanya, yang sisa apa? Terus dia tanya, yang sisa apa? Digeladak, saudara, atau di dek, saudara, ya, di dek, saudara. Dan dia bilang, boleh Bu, di dek boleh, dia bilang begitu. Saudara, dia berpikir, aduh gimana? Tuhan bilang berangkat. Nah, penyerahan dia yang kedua, saudara. Walaupun sudah tua, harus di dek, dia berangkat, saudara. Dan dia masih berpikir, saudara, ya, oh mungkin nanti anak buahnya satu mau tuker sama dia, saudara, ya. Anak buahnya yang di dek, dia yang di VIP gitu, atau gantian. Tapi ternyata Tuhan bilang, kamu yang menjadi ketua, kamu yang menjadi pemimpin, kamu harus menjadi pelayan bagi mereka. Kamu tidak boleh terus kemudian malah yang mau enak anak buahmu dikorbankan, tapi kamu yang menjadi pelayan. Saudara, kita hamba-hamba Tuhan kadang-kadang terus enakan maunya dilayanin, ya saudara, ya. Tapi saya mendengar kesaksian dia berkata, betul Tuhan, kita yang sebagai pemimpin, kita tetap dipanggil untuk menjadi pelayan, saudara. Nah, saudara, dia tinggal di dek, mau terjadi dia pikir, Tuhan aku mau istirahat, ya nggak apa-apa lah pakai tiker, pokoknya istirahat gitu, saudara. Taunya terjadi sesuatu lagi, saudara. Dia ditempatkan di sekeliling kurang lebih 20-30 TKW yang semuanya di dek, saudara. Mereka nggak punya uang untuk kelas-kelas yang lain, semuanya ikut ke Batam di dek semuanya. Nah, saudara, kemudian saudara, ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi terjadi. Dia sudah mau istirahat, ada orang lewat. Dan orang ini rupanya kenal beliau, saudara. Dia ngomong, saudara, ah Ibu Fatimah. Terus dia ngomong di depan banyak orang itu, ini nih Hajah sudah 3 kali ke sana tapi pindah agama, terus pergi nih orang, saudara. Saudara bisa bayangkan reaksi orang-orang di sekitar dia, saudara. Langsung mereka ini semua mukanya masam, saudara, ya. Karena sudah tahu mereka semua agama seberang, saudara, ya. Mukanya masam, tidak senang, dan dia mulai diteror, saudara. Dia nggak bisa istirahat, semua mulai bicara, murtadlah, inilah, itulah. Dia tidak diberi kesempatan untuk bicara. Saudara, dia berpikir, Tuhan kau tuh maunya apa, begitu, ya, seolah-olah. Tapi sekali lagi penyerahan harus tetap kita jalani. Mengerti atau tidak mengerti, saudara, kita harus tetap jalani. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk mengerti, saudara dan saya tidak dipanggil untuk tahu dalam segala hal, tapi saudara dan saya dipanggil untuk taat setiap saat, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara, dia mulai berkata, oh Tuhan aku mengucap syukur. Untuk diam, oke, aku mengucap syukur, saudara. Dan kemudian terjadi sesuatu yang ajaib, saudara. Pada waktu jam makan, rupanya yang di dek ini nggak dapat jatah makanan, saudara. Tapi yang di VIP dapat, saudara. Jadi selama itu 1 hari 1 malam, yang di dek itu seharusnya bawa makanan sendiri, saudara. Nggak dapat bagian memang, saudara. Tapi yang di VIP dapat bagian. Nah, karena anak buahnya itu kasihan sama Ibu Fatimah, saudara. Mereka itu di sana makanan berlimpah-limpah, saudara, ya. Mereka itu semua tanpa komando. Setiap orang bawa sesuatu. Setiap orang bawa 4-5 kue, saudara, ya. Tanpa dikomando bawa semua ke dek, saudara. Jadi satu orang bawa 4-5 kue, datang lagi bawa 4-5 kue. Akhirnya itu bawa banyak sekali. Saudara, pada waktu dia mau makan, saudara, dia lihat yang di dekat dia itu, ya, TKW itu matanya
matanya pada melotot, saudara ya. Kelihatan saudara lapar dan kelihatan pengen, saudara ya. Dan kemudian dia berkata, silakan ibu-ibu, silakan bapak-bapak makan, saudara. Oh, mereka lupanya sudah lupa marahnya, mereka langsung serbu makanan itu, saudara. Bahkan sampai mereka itu bawain, karena mereka tahu di dek itu begitu kekurangan, mereka bawa rantang, saudara, diisi sama nasi, sama rawon, pokoknya apa yang makanan yang bisa dibawa dimakan. Dan itu dibuat rebutan oleh TKW itu, saudara. Saudara, terjadi 1 kali jam makan, 2 kali, 3 kali, saudara. Keadaan mulai berubah. Rupanya kasih bicara lebih banyak daripada perkataan, saudara. Saudara, perkataan dia ditolak, dia nggak boleh bicara, tapi kasih dia, saudara, itu menjamah hati. Saudara, dan kemudian mereka mulai nanya pelan-pelan, Bu, cerita dong, katanya gitu, saudara. Yang dulunya udah maki-maki, udah marah, dia mulai bisa bercerita kesaksian. Dia mulai bukakan Quran, dia baca, saudara ya, apa yang kata Quran tentang Isa Al-Masih, semua dia jabarkan, dan terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Mereka diskusi banyak dengan suasana yang indah, saudara, dengan perjamuan kasih, makan yang terus dari atas VIP dikirim ke bawah situ, saudara. Sampai kemudian pada waktu pulang, saudara, pada waktu sampai di Batam ya, bukan pulang, pada waktu sampai di Batam, saudara, mereka itu satu persatu dari 30 TKW minta didoakan. Semuanya satu persatu minta didoakan. Memang gak semua minta didoakan untuk terima keselamatan. Ada yang minta didoakan anak, ada yang minta didoakan urusan pekerjaan, ada yang diminta didoakan buat suami. Tapi semuanya minta didoakan, itu permulaan. Dan kemudian ada 3-4 orang, saudara, yang diam-diam berkata sama dia, Bu, saya mau terima Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat, penyerahan itu mahal harganya. Penyerahan itu tidak cuma sekali, penyerahan itu 3-4 kali. Bahkan penyerahan itu mungkin terus menerus tiap detik. Dia berkata sama saya, Bu, jujur saya sampai gak bisa makan. Lihat mereka makan, gak tega rasanya mau ikut makan. Mereka begitu kelaparan. Ibu Fatimah puasa 1 hari 1 malam. Tapi dia berkata, luar biasa, saya lihat di dalam penyerahan tuaian begitu banyak dijamah. Amin, saudara. Saudara mau menuai? Saudara, saya merasa sungguh bahwa berkat karunia tuaian jiwa-jiwa sedang menunggu dituai, saudara. Sudah sangat masak, sudah menguning. Kalau nggak dituai, istilahnya itu akan jatuh, hancur dan terbuang, saudara. Tetapi saudara, Allah belum masukkan kita semua dalam masa-masa penuaian. Kenapa? Allah tunggu penyerahan kita. Allah mau tidak untuk kita, tidak demi kemuliaan kita. Allah mau supaya kita tidak bekerja semau kita, tapi Allah mau detik demi detik, langkah demi langkah ada dalam penyerahan, saudara. Saudara harus berkata, Tuhan, mau nggak engkau lakukan ini? Apa yang kau mau? Saudara, satu lagi kesaksian. Saya baru baca buku, saudara, dari Smith, dan saya melihat bagaimana penyerahan dia. Oh, bagaimana dia bertindak sesuai dengan Tuhan dan bukan sesuai dengan akalnya, saudara ya. Kadang-kadang dia bertindak begitu tidak rasional menurut orang-orang, tapi setiap kali ada penyerahan, di situ luar biasa terjadi. Saudara, 2 kesaksian yang saya mau saksikan. Yang pertama, saudara ya, dia pada waktu itu ada seseorang yang sakit kanker di tenggorokannya. Makan cuma cairan, jadi bubur yang sangat halus, sup yang sangat halus, sari buah yang sangat halus, karena tenggorokannya ini tidak bisa lagi kena satupun yang padat, saudara, karena kena kanker. Saudara, pada waktu itu anak ini maju ke depan, masih muda, saudara, sekitar 30 tahun, minta didoakan dan dia doakan. Pada waktu dia doakan, saudara, Tuhan berkata, sudah sembuh. Pulang, katakan pada anak ini, pulang, suruh makan daging steak, saudara. Saudara, dan pada waktu didoakan, anak ini nggak jatuh, nggak kerasa gemeter, nggak kerasa panas, pokoknya tidak kerasa sedikit pun tidak kerasa, saudara ya. Jamahan Tuhan pun nggak kerasa, saudara. Jadi waktu habis didoakan, paling cuma semenit, saudara, didoakan, saudara, dia tanya, hah? Terus apa lagi? Lawang belum kerasa apa-apa, saudara. Pikirnya dia mengharapkan sesuatu terjadi, begitu, saudara. Dan si Smith ini nggak sempat tumpang tangan, nggak. Dia cuma berkata apa? Pulang, masak daging steak, makan. Anak ini bengong. Dia bilang, kalau saya makan, hancur ini saya. Saya bisa dioperasi total dan dokter berkata sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dia berkata, kerjakan itu atau engkau tidak pernah lihat mujizat Allah. Saudara, dan anak ini pulang. Pada pulang dia bilang sama ibunya, dia masih tinggal sama ibunya, tolong masakkan saya steak. Ibunya bengong. Dia bilang, jangan. Tapi anak ini bilang, masakkan, Bu.
Anak ini juga bergumul, saudara. Tapi dia berkata, saya harus mengambil tindakan. Saudara, dia potong kecil-kecil, dia telan, masuk, saudara. Mulai rada gede, masuk, saudara. Lebih gede lagi, masuk, saudara. Dan dia sembuh total, saudara. Saudara, seringkali, saudara, kita menunggu jamahan Allah seperti yang kita mau, ya. Jatuh atau gemeter atau panas, saudara. Tapi kita harus belajar menurut, taat, menyerah, itu jauh lebih sempurna, saudara. Saudara, yang kedua, saudara, yang saya lihat bagaimana Smith ini betul-betul melihat penyerahan dan melihat ketaatan dia. Saudara, sekali waktu dia datang pagi, dia berdoa sebelum kebaktian besar, saudara, ya. Dia berdoa dan Tuhan berkata, masuklah dalam rumahku dengan puji-pujian dan ucapan syukur, dengan tangan yang terangkat ke atas menyembah Tuhan. Saudara, dia cuma dapat rema itu, firman itu, saudara. Dia gumulkan terus, dan kemudian pada waktu dia berdiri di depan bagian dia kesempatan untuk khotbah, dia mulai tanya, saudara. Saudara-saudara, pada saat tadi saudara masuk ke dalam sini, apakah saudara sudah mengangkat tangan, memuji Tuhan, saudara melakukan sesuatu ucapan syukur, atau saudara masuk dengan ngobrol, dengan santai, dengan segala sesuatu? Orang-orang bilang, diam semua, saudara. Karena nggak ada yang masuk dengan ucapan syukur. Dia bilang, ayo angkat tangan. Yang masuk dengan ucapan syukur, yang masuk pintu itu dengan berdoa, dengan hati yang menyanyi, ayo angkat tangan. Tidak ada satupun. Dan saat itu dia berkata apa? Keluar semua dari rumah ini. Keluar dari gedung pertemuan yang begitu besar. Keluar semua, dia berkata. Dan sekarang masuk satu persatu lewat pintu itu dengan ucapan syukur, dengan tangan yang dinaikkan, dengan hati yang menyanyi. Semua orang mikir dia ini gila, aneh. Kebaktian sudah bagus, sudah duduk semua rapi, orangnya ribuan, suruh keluar satu-satu. Saudara bisa bayangkan nggak, saudara? Saudara, tapi karena ini orang begitu keras, begitu tegas, semua orang keluar, saudara, semuanya. Saudara, dan masuk satu persatu, saudara, dengan nyanyi, dengan menyembah, saudara, dan tanpa melakukan apa-apa. Mereka dilawat Tuhan luar biasa, saudara. Dan mereka pulang, mereka semua diubahkan, dapat baptisan curahan Roh Kudus. Dan dia berkata, benar, penyerahan itu kunci segalanya. Saudara mau menuai? Masuk dalam alam penyerahan, masuk dalam alam ketaatan, saudara. Karena Allah kita tidak bisa kita batasi. Kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan, tidak ada yang sama. Yang satu bisa melalui proses, yang satu dengan ludah dan tanah diaduk-aduk, yang satu dengan pergi berjalan. Saudara, kenapa dia lakukan itu? Karena dia hidup dalam penyerahan, saudara. Dia menyerah kepada Allahnya, dan itu pun bagian kita, saudara. Saudara, yang keempat, saudara, kita baca Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Hal yang selanjutnya yang Allah harapkan adalah pertumbuhan, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, yang selanjutnya Allah dan mau adalah kita bertumbuh menjadi sempurna dan utuh, menghasilkan buah, saudara. Saudara, buah itu ada macam-macam, ada buah kehidupan, ya. Buah kehidupan itu sifat-sifat karakter kita, kasih, kelemah lembutan, orang melihat ada kehidupan baru dalam hidup kita. Ada buah di mana kita membawa jiwa, ya saudara, ya. Ada begitu banyak buah dalam hidup ini, saudara. Nah, saudara, tapi saya mau katakan di sini, tujuan Allah, saudara mau tidak mau harus bertumbuh. Saudara, mau tidak mau, saudara harus berbuah. Mau tidak mau, kita sedang dibawa untuk menjadi sempurna dan utuh, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah setiap saat atau belum? Apa yang saudara mau, saudara? Apa yang saudara sudah persembahkan kepada Tuhan? Kadang-kadang kita sudah berbuah, tapi belum sempurna, belum matang, saudara, ya, belum utuh, saudara. Saudara, buah kalau nggak matang itu kecut, saudara, ya. Jadi kelihatannya baik, saudara, tapi kecut, saudara. Misalnya begini, saya tahu bahwa saya harus menghasilkan buah kesabaran, ya. Ada seorang datang untuk konseling, saudara, dan dia ngomongnya panjang lebar, saudara, ya. Terus nangis, diomongin, nggak bisa dengerin. Dia diomongin tuh nggak masuk yang saya ngomong, saudara. Dia cuma nangis terus. Saya sudah bilang, Bu, dasarnya pertama percaya.
Ya tapi saya yang berdosa. Ya tapi terus titik poinnya balik terus ke situ, balik terus saudara. Saudara, dan saya tahu saya sedang diuji kesabaran. Tapi lama-lama saudara saya bilang ini, ibu mau dengerin gak? Saya mulai begitu juga saudara ya. Udah mulai deh saudara. Terus kemudian saudara akhirnya saya bilang, bu, ibu berhenti dulu, dengarkan saya dulu. Saudara, kemudian teret ibunya akhirnya, saudara saya tahu dia belum nangkep saudara. Dia nggak nangkep karena memang saat itu dia sedang bergumul banyak dengan ketakutannya, kekhawatirannya sebagainya. Tapi karena dia melihat saya sudah mulai galak saudara ya, sudah mulai bentak-bentak dia saudara ya, akhirnya dia bilang, ya bu, ya bu, saya ngerti, udah saya pulang, doain saya aja bu, katanya saudara ya. Sudah, terus ya kita didoain, dia pulang saudara. Pada waktu pulang saya nggak bisa dibohongin, maksudnya roh saya, bukan sayanya ya saudara, saya bisa dibohongin, tapi roh saya tahu bahwa dia sebenarnya nggak nangkep, bahwa dia sebenarnya nggak ngerti, bahwa dia sebenarnya tidak tertolong saudara. Cuma karena dia takut aja sama saya saudara ya, karena saya sudah mulai galak saudara. Jadi dia mulai ngeri, karena banyak orang yang datang ke tempat saya itu karena berpikir Ibu Iin tuh baik gitu saudara ya. Kalau pergi ke hamba Tuhan yang lain kadang-kadang dia sudah siap mental ya, karena hamba Tuhan itu terkenal galak atau gimana, sudah siap mental. Tapi karena banyak orang berpikir bahwa saya ini sabar, saya ini baik gitu saudara ya. Jadi mereka nggak pernah siap mental kalau saya sedikit galak ataupun bentak saudara. Dan tapi jujur saya juga manusia saudara. Tapi pada waktu itu dia pulang, saya bergumul, saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa kasih. Jujur saya bilang sama kamu Tuhan, gak sedikit pun keluar kasih belas kasihan saya. Yang saya keluar, saya jengkel sekali. Kenapa itu orang gak bisa dengerin saya? Dan Tuhan berkata pada saya, kamu tahu kan, orang tidak bisa mendengarkan. Itu karena ada begitu banyak beban, begitu banyak kuasa kegelapan, begitu banyak hal yang menekan dalam hidupnya. Harusnya kamu yang membebaskan dia. Kamu yang menyabut semua sakit hati, luka hatinya kamu layani dengan kasih, kamu berikan inner healing dulu, baru dia akan menangkap firman Tuhan. Bukannya makin dibentak-bentak. Tuhan bilang begitu ya saudara ya. Tapi jujur saya bilang, Tuhan, saya kan sudah 1 jam dengerin dia. Saya sudah layanin 1 jam. Oh, saya udah jengkel. Tuhan bilang, lihat, kamu sudah cukup sabar, tapi belum matang saudara ya, masih kecut, karena itu orang gigit sedikit, kecut lah, nggak jadi makan pulang aja gitu saudara ya. Saudara, karena itu saya berkata, setiap kali saya jujur sama saudara, tidak semua pelayanan saya berhasil saudara, tidak semua saudara. Dibilang mungkin 60-40 lah saudara ya. Yang 40 itu seringkali saya merasakan kegagalan, saya merasakan saya tidak bisa cukup kuat menembus, saya tidak cukup sabar untuk mendengarkan, saya tidak cukup kasih untuk memeluk dan menyembuhkan dia saudara. Ada banyak kali saudara pelayanan saya cut saudara, karena apa? Saya tahu orang ini terus tidak bisa ditolong saudara. Saya tidak cukup punya hati yang berbelas kasihan atau terbeban untuk menolong dia. Jadi saya lempar ke hamba Tuhan lain. Saya jujur, saya berkata, saya nggak bisa melayani saudara terus menerus. Tolong kamu cari hamba Tuhan ini, saya kasih nama-nama lain saudara ya. Dan saya tahu kenapa saya nggak cukup kasih untuk saya. Pelayanan itu nggak bisa dibuat-buat saudara. Kalau saudara tidak terbeban, kalau saudara munafik, artinya berlagak baik, berlagak mendengarkan, hatimu tidak ada belas kasihan, boleh 3 jam di situ tidak terjadi apa-apa. Saudara boleh tengking-tengking, saudara boleh berdoa dengan iman, saudara boleh punya kuasa. Kalau kasihmu tidak sempurna, dalam arti kasihmu tidak bekerja dan menempel dengan kasih Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang terjadi saudara. Dan saya tahu itu saudara, saya tahu. Karena itu saudara, kalau saya bertemu dengan seseorang dan saya tahu kasih saya tidak sampai untuk memeluk dia, untuk menolong dia, saya oper ke hamba Tuhan lain. Tapi kenapa Tuhan bawa itu ke dalam hidup saya? Tuhan mau tunjukkan, lihat, kasihmu belum sempurna saudara. Lihat, buahmu belum cukup matang. Dan setiap kali orang datang, setiap problem datang, itu merupakan tolak ukur buat saya. Kasusnya sekian, bagaimana saya bisa menghadapi? Kasusnya makin gawat, sudah bisa nggak saya menghadapi? Yang ini orangnya makin nyebelin, sudah cukup nggak saya menghadapi? Saudara ya. Nah saudara, karena itu apapun yang saudara hadapi, kita sedang dibawa untuk menghasilkan buah yang matang. Ketekunan, kasih, kerelaan, kesabaran, ya, sukacita, saudara. Bagaimana sukacita kita? Apa soal kecil-kecil hilang damai sejahtera kita? Atau apapun terjadi, damai sejahtera kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Saudara, yang selanjutnya, proses belajar. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, dikatakan tertindas itu baik.
Supaya apa? Belajar, saudara. Saudara mau tidak mau kita harus diajar dan belajar. Saudara, ini selalu saya dengungkan terus, saudara. Anak-anak Tuhan harus tahu apa artinya menangkap pelajaran dari Tuhan. Kalau setiap hari engkau tidak bisa menangkap apa yang Tuhan sedang ajarkan kepadamu, maka engkau menjadi sesuatu yang bantet, ya, tidak bertumbuh jadi bonsai, saudara. Saudara, setiap orang sedang diajar berbeda. Mungkin kepada yang satu Tuhan ajar tentang kesabaran. Tuhan kepada yang satu Tuhan ajarkan tentang wahyu ilahi, ya. Tapi wahyu tanpa perkembangan percuma. Semuanya itu ada tingkat-tingkatnya. Yang satu Tuhan ajarkan tentang hikmat. Yang satu Tuhan ajarkan tentang ketekunan. Tapi tiap hari kita harus belajar. Setiap masalah yang timbul engkau harus tangkap sesuatu apa yang Tuhan mau aku belajar di dalamnya, saudara. Saudara, setiap pelajaran, setiap televisi saudara lihat, ya, itu seharusnya engkau belajar sesuatu, saudara. Belajar sesuatu di dalam alam rohnya, saudara, ya. Kalau misalnya saudara lihat keadaan zaman saat ini, jangan terus oh ya biasa. Coba tangkap dengan hatimu apa yang sedang terjadi pada saat ini. Saudara, sedang terjadi pergolakan, ya, sedang terjadi perubahan besar, saudara. Di dalam dunia politik, di dalam dunia segala sesuatu, sedang ada goncangan, saudara. Saudara, dan itu semua menandakan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Belum sangat dekat, belum, saudara, ya, tapi sudah makin dekat. Tanda-tanda akhir sedang dibuat, saudara, ya. Terowongan sudah mulai digali di Israel, saudara. Saudara tahu terowongan itu mereka gali untuk apa? Untuk mengetahui tepat di mana sebenarnya bait suci itu dibangun, saudara. Mereka sudah putus asa lewat segala macam cara, saudara. Mereka tidak bisa dapatkan, saudara, ya, bukti otentik tentang di mana bait suci itu harusnya dibangun, saudara. Dan mereka tahu harus dibangun kembali bait suci itu, saudara. Dan saudara, karena itu saudara, mereka sekarang menggali terowongan itu, salah satunya adalah untuk mencari bukti-bukti di dalam bawah tanah. Siapa tahu ada batu-batu yang tertinggal dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengatakan disinilah tepatnya bait Allah itu harus dibangun, saudara. Dan pada waktu nanti bait Allah dibangun, kalau saudara begitu berkat dengar, saudara, ya, kalau presiden Israel atau perdana menterinya mulai berkata batu pertama diletakkan, saudara harus benar-benar siap. Itu enggak lebih daripada 3-4 tahun Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, saudara. Saudara, karena itu kita tinggal tunggu tanda terakhir, saudara. Mereka sedang membangun. Soalnya begini, saudara, mereka mau membangun, dan dalam waktu mereka sudah berkata, begitu ditemukan tempatnya, saudara, semua batu itu sudah disiapkan. Mereka akan membangun tidak dengan model di situ ditanam, di situ ketak-ketok gitu, ya. Mereka akan membangun menggenapkan apa yang firman Tuhan katakan. Tidak akan terdengar suara palu, tidak akan terdengar suara apa-apa, saudara. Mereka akan membangun di dalam kesunyian. Dan itu semua sudah siap. Setiap bata sudah siap, setiap pilar semua sudah siap, saudara. Mereka berkata begitu ditemukan tepat tanda-tandanya, dalam waktu setahun bait Allah akan berdiri. Dan saudara, sapi merah, ya, untuk korban bakarannya sudah diternakkan, saudara. Itu nggak boleh untuk makanan biasa, itu khusus untuk nanti disembahkan kepada Tuhan. Sapi merah, saudara, itu sudah diternakkan. Imam-imamnya sudah dimasukkan sekolah, saudara, ya, sudah dipersiapkan, saudara. Sudah semuanya sudah beres. Saudara mau tunggu apa lagi? Saudara mau tunggu tabut perjanjiannya? Tabut perjanjiannya sudah ditemukan, saudara, di Afrika, saudara. Itu rupanya dibawa pada waktu Salomo, saudara. Ada panjang ceritanya, saya nggak usah terangkan, saudara. Kalau saudara mau ambil khotbah-khotbah akhir zaman dari punyanya Peter Condro, dari punyanya Yuda Meloo, dari punyanya Agnes Maria, saudara. Mereka terangkan semuanya itu, saudara, ya. Ada begitu banyak khotbah, itu saya cuma singgung sedikit bahwa sampai tabut perjanjiannya itu sudah ditemukan. Dan orang-orang Yahudi Afrika, Yahudi yang hitam-hitam, Yahudi Ethiopia itu, saudara, ya, itu mereka berkata, kami yang akan membawa pulang tabut perjanjian itu. Kami akan mengambil, karena sudah tahu guanya di mana dan semuanya. Dan saudara, di situ itu ada di bawah tanah, saudara. Dan di situ ada penunggunya, orang-orang tertentu yang nggak boleh keluar. Jadi nggak ketemu dengan orang asing. Mereka cuma makan, ambil dari luar, dikasih gitu, ya. Mereka hidup di dalam, memelihara di situ. Ada ritual di situ, dan itu memelihara tabut itu, saudara.
Saudara, dan itu semua sudah ditemukan, semua sudah ada, tinggal tunggu kenyataan, saudara. Dan penggenapan sedang terjadi. Bill Gates, saudara, sedang membangun satu stasiun televisi dan pemancar, dan juga saudara yang berhubungan langsung dengan satelit yang terbesar, dan dia bangun di mana? Di Israel, Yerusalem. Ngapain, saudara? Kenapa dia bercita-cita bangun di situ dan izinnya sudah keluar? Dia akan mulai bangun tahun depan, saudara. Semua yang terbesar di seluruh dunia, saudara, karena ini merupakan kegenapan Alkitab bahwa hari demi hari yang terjadi di Yerusalem akan disiarkan di seluruh dunia, saudara. Jadi saudara, semua sudah digenapi, saudara. Semua sudah mendekati akhir, sangat akhir. Saudara tinggal tunggu, saudara ya, saudara tinggal tunggu, saudara. Kita tidak tahu kapan waktunya persis, ya. Karena setelah bait suci itu mulai berdiri dan kemudian dikatakan mulai antikris akan nanti menduduki bait suci. Dan pada saat antikris menduduki bait suci, menghentikan korban, menghentikan semuanya, disitulah saudara. Maka berarti masuk 7 tahun masa sengsara, saudara. Karena itu kita tunggu saja tanggal mainnya, saudara. Tapi masalahnya, saudara ya, apakah kita sudah belajar setiap hari? Saudara belajar nggak? Saudara tangkap nggak keadaan zaman saat ini? Saudara tangkap nggak apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara? Saudara tangkap tidak bagaimana keadaan roh saudara? Saudara, ada banyak orang yang begitu susahnya untuk belajar dan tidak tahu keadaannya sendiri. Saya bertemu dengan seseorang yang begitu luar biasa rindunya untuk belajar, dan dia tanya sama Tuhan. Setiap saat dia berkata, orang baru belum punya karunia berbahasa roh, tapi dia bisa tanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkan keadaanku. Dan Tuhan mulai tunjukkan lewat mimpi bagaimana keadaannya dia. Dia pertama dia lihat dalam keadaan telanjang, dan dia katakan, oh ya Tuhan, aku tahu aku belum berpakaian kebenaran, aku belum ini, aku belum itu. Saudara, dia dituntun Allah langkah demi langkah. Kalau saudara mau belajar, saudara tidak peduli anak kecil, nggak peduli orang besar, nggak peduli saudara baru berapa tahun Kristen. Kalau saudara mau belajar dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana kondisi kerohanianku, maka Allah akan tunjukkan, saudara. Tapi kalau saudara merasa tidak butuh, saudara tahu ya, maka saudara tidak akan lihat. Saya sering kali berdoa, selidiki akan aku Tuhan, singkapkan dosa-dosaku, singkapkan kesombonganku, singkapkan Tuhan keadaanku, saudara. Dan saya lihat, saya selalu dikasih tahu Tuhan ya keadaan saya seperti apa, lewat mimpi, lewat nubuat, lewat pernyataan, lewat setiap kejadian. Saudara, 2 yang terakhir, kita dibawa Tuhan untuk melihat apa yang tidak terlihat, untuk mencelikan mata rohani, untuk melihat yang terpenting atau prioritas. Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Saudara bicara soal prioritas, ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak pernah tahu prioritasnya. Ya, mereka terus memusingkan keadaan jasmani, ekonomi, pekerjaan, anak, suami, saudara ya, atau bahkan memusingkan pelayanannya. Tapi saya belajar untuk tahu prioritas saya. Dan apa prioritas saya dalam hidup saya? Adalah untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara, apa prioritasmu? Tanya sendiri sama Tuhan, ya. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, saudara? Apa tugas yang terpenting yang Allah mau kerjakan dalam pelayanan, saudara? Saya tidak peduli orang berkata bahwa khotbah saya lain dengan yang lain, atau khotbah saya itu saja, saudara. Karena apa, saudara? Saya tahu tugas saya sebagai seorang, saat ini Tuhan berkata apa? Siapkan anakku untuk belajar, untuk mengerti, untuk menderita, untuk menangkap bagaimana berhubungan dengan aku. Siapkan anakku untuk karakternya dibentuk, untuk menjadi mempelai Kristus. Jadi kalau saudara perhatikan semua khotbah saya, ya muter-muter ke situ terus, saudara ya. Dan saya tidak peduli, saudara. Karena apa? Saya tahu itu tugas saya, itu prioritas saya. Prioritas saya bukan untuk membawa pertobatan, bukan, saudara. Prioritas saya bukan untuk membawa saudara mengalami urapan atau kesembuhan, bukan. Ada pekerjaan hamba Tuhan lain yang melakukan itu. Tapi prioritas saya, saudara, adalah membawa saudara kepada mengerti apa itu karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk saudara belajar setiap hari, untuk saudara tahu bagaimana kondisi hubunganmu dengan Tuhan, saudara. Untuk saudara menangkap setiap keadaan dalam hidupmu, saudara harus menangkap ada sesuatu yang Tuhan mau katakan di dalam hidupmu. Untuk ada pergaulan dengan Tuhan, untuk ada pemolesan karakter, itu yang Tuhan sedang bebankan dalam hati saya, saudara. Dan saudara, untuk saudara menghasilkan buah. Karena itu saudara, mari kita lihat supaya saudara menangkap prioritas ya. Efesus 1 ayat 18.
dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, yang keenam, saudara, kita harus belajar untuk melihat dengan mata rohani yang terang, saudara. Bagaimana keadaan mata rohani saudara? Tetap buta, gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa. Saudara, di sini sudah siapa yang baru 1 tahun bertobat, lahir baru sungguh-sungguh, boleh angkat tangan? Gak ada ya, berarti semua sudah lebih dari 1 tahun. Wah, 6 bulan, wah puji Tuhan kalau baru 6 bulan saudara ya. Yang banyak yang kurang dari setahun, boleh angkat tangan lagi? Cuma 1, 2, nah puji Tuhan yang baru kurang dari 6 bulan, saya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang sudah lebih dari 1 tahun, saya mau tanya satu hal yang penting dalam hidup saudara. Pada saat saudara membaca firman Tuhan setiap hari, bicarakah Tuhan lewat firman Tuhan ini kepada saudara? Saudara tangkap nggak sesuatu dari firman Tuhan setiap hari? Kalau itu belum terjadi, saudara harus menjerit dengan menangis. Karena berarti mata rohanimu masih buta. Sekali lagi saya bertanya, saudara yang sudah lebih dari 1 tahun bertobat, saudara harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Saudara harus punya jadwal atau jam untuk membaca Alkitab dan berdoa. Ya, kalau saudara belum punya itu, lebih lagi saudara, berarti saudara belum punya persekutuan dengan Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara sudah punya waktu, jadwal atau jam untuk membaca Alkitab dengan Tuhan setiap hari, saya nggak peduli. Ada orang yang maunya 10 menit ya disambung gitu saudara ya, karena dia nggak bisa konsentrasi lama-lama, nggak apa-apa. Mau setengah jam boleh, mau langsung total sekaligus 2 jam boleh. Saya nggak peduli saudara. Tapi yang saya pedulikan adalah saudara harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan saya mau tanya, kalau saudara sudah lebih dari setahun, saudara baca Alkitab, dan Allah tidak pernah bicara apa-apa lewat Alkitab. Tidak ada sesuatu yang bicara dalam hidupmu, saudara ya. Tidak ada satu wahyu yang saudara bisa tangkap. Saudara tidak pernah mengerti apa-apa, saudara lewat firman Tuhan. Ya, saudara bisa baca dan kemudian 1-2 ayat akan bicara dengan indah. Dan kalau itu belum terjadi dalam hidup saudara, berarti mata rohanimu belum terbuka. Saudara dan saudara harus menangis, menjerit untuk minta mata rohanimu dibukakan oleh Tuhan. Karena lewat firman Allah ini satu yang dasar. Allah berbicara kepada setiap anaknya lewat firman-Nya, saudara. Lewat firman-Nya. Oke, kalau saudara berkata enggak setiap hari bu, tapi kadang-kadang seminggu sekali sih iya. Oke, enggak apa-apa, saudara. Ya. Tetapi kalau saudara sama sekali enggak pernah, saudara harus menangis karena mata rohanimu belum terbuka. Saudara, karena itu yang ke-6 kita harus dibawa untuk membuat mata rohani kita terbuka. Sudah waktunya anak Tuhan untuk dengar prioritas Tuhan dalam hidupmu. Prioritasmu dan prioritas saya tidak sama, saudara. Saudara, saya yang terutama, pelayanan saya saat ini itu bukan konseling, berkhotbah. Karena Tuhan berkata memang ngajar itu yang terutama, konseling itu tambahan, saudara ya. Tapi dulu ada tahun-tahun di mana prioritas pertama dalam pelayanan saya adalah konseling. Ada tahun-tahun di mana prioritas saya pertama dalam pelayanan saya adalah doa. Tuhan cuma mau doa, saudara. Dan itu semua sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang Allah mau dalam hidupmu, saudara. Dan kalau engkau tidak pernah menangkap prioritas, kamu cuma ngaco ke sana ke sini, ngaco semua kamu kerjakan dan tidak ada hasil, maka engkau tidak pernah akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Saya harus berkata kepada banyak anak Tuhan, coba dari semua pelayanan hentikan dulu. Tanya prioritas Tuhan dalam hidupmu saat ini apa? Itu bisa berganti. Tapi tanya saat ini apa Tuhan? Ya, ada banyak kaum muda, dia pokok doanya pun tidak pernah kenal prioritas, saudara, dan itu penting. Ada banyak anak muda tidak tahu pada saat Tuhan mau kasih jodoh, malah dia mikirin sekolah, saudara ya. Pada saat dia mikirin sekolah, terus pada saat harusnya dia konsentrasi buat sekolah, malah dia mikirin jodoh, saudara. Itu jadi prioritasnya kacau balau, saudara. Tapi coba saudara tanya sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang rencana Tuhan itu lain. Pada waktu saya tingkat 1, Tuhan sudah mulai berkata, doakan setiap hari untuk jodohmu. Biar hatimu disiapkan, biar hatinya disiapkan, karena aku akan beri engkau jodoh. Tingkat 1, saudara. Tapi itu saat saya.
Dan pada saat saya tahu prioritas saya menangkap tepat, saudara. Pada saat saya mulai tingkat akhir, Tuhan berkata prioritasmu adalah doa. Doa. Kau selesaikan doamu, maka aku selesaikan pelayananmu. Aku selesaikan sekolahmu. Saudara, padahal orang berpikir loh saat akhir kan harusnya konsentrasi sekolah. Tapi Tuhan bilang enggak usah konsentrasi sekolah, doa. Tuhan bilang begitu. Loh saya enggak menganjurkan semua anak Tuhan berbuat begitu, saudara. Tapi saya belajar bahwa saya tahu menangkap apa artinya prioritas dalam hidup saya, saudara. Dan pada saat saya belajar menangkap prioritas, yang lainnya akan diselesaikan. Tuhan berkata apa kepada Maria? Maria, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dalam banyak perkara, tapi Maria menangkap yang terpenting, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan bicara soal apa? Prioritas. Maria tahu bahwa prioritasnya saat itu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan, bukan masak, saudara. Dan Marta tidak menangkap prioritasnya. Marta berpikir saya harus siapkan makanan buat Tuhan. Karena itu saudara, baik yang Marta lakukan, tapi dia tidak menangkap yang terpenting. Saudara harus belajar menangkap apa yang terpenting. Yang terakhir saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat, saudara. Dan itu harus Tuhan mau bawa kita dalam masalah pencobaan supaya saudara bisa menjadi berkat. Kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 10 dan 11. Yesaya 53 ayat 10 dan 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, ini memang nubuat tentang Yesus. Tapi Yesus berkata, engkau dan aku, saudara, adalah dibuat segambar dan serupa dengan dia. Yesus yang sulung kita, saudara-saudaranya. Apa yang Yesus pikul, kita harus pikul, saudara ya. Dan dikatakan, saudara, cawan itu harus kita minum. Nah, saudara, Yesus diremukan. Yesus mengalami kesakitan supaya apa? Dia menjadi berkat untuk semua orang. Betul? Demikian juga kita. Kita harus mengalami ujian kesengsaraan, masalah, supaya orang lain bisa berkata, benar, karena engkau mengalami hal yang sama, aku dikuatkan karena pengalamanmu. Amin. Sudah ada banyak orang yang malu bersaksi. Dia pernah diperkosa, malu bersaksi, tutupin rapat-rapat. Ya, dia pernah bercerai, tutupin rapat-rapat, saudara. Tapi saya sungguh mengajar pada banyak orang. Saya berkata, apa yang kau pernah alami, kalau engkau sudah keluar sebagai pemenang, jangan tutupi. Biarkan itu menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang, saudara. Saudara, ada banyak orang tanya sama saya, ibu gak malu cerita tentang anak ibu, tentang siapa, tentang semua, tentang diri ibu. Saya bilang enggak. Kenapa saya gak malu? Karena saya tahu semua orang mengalami problem, saudara ya. Dan kalau saya tidak pernah cerita tentang kelemahan saya, kalau saya tidak pernah cerita tentang problem dan masalah saya, maka orang berpikir bahwa hidup hamba Tuhan adalah enak seperti di awan-awan, saudara. Padahal kita tidak pernah hidup di awan-awan. Kita hidup di dunia dan setiap hari kita harus menaklukkan setiap masalah di bawah kaki kita. Dan bagaimana saudara bisa menaklukkannya? Lewat saudara melihat, oh iya, orang itu pernah menang. Karena itu saya bisa menang. Amin, saudara. Saudara mungkin saudara berkata, saya ngalamin kanker. Kenapa saya ngalamin kanker? Karena Allah mau pada saat saudara punya iman disembuhkan, saudara bisa berkata, aku pun mengalami kanker. Karena itu dia bilang, aku belajar bergantung sama Tuhan. Dan kalau Tuhan sembuhkan saya, Tuhan juga akan sembuhkan engkau. Amin, saudara. Saya mengalami begitu banyak hal, saudara. Tapi saya lihat bagaimana semua kejadian yang saya peroleh, ya, baik itu rumah tangga yang hampir berantakan, ya, anak-anak yang gak mudah ditaklukkan, sekolah yang hancur-hancuran, nah, saudara ya. Saya pernah berkali-kali diganggu oleh laki-laki, saudara ya. Dan kemudian saya pernah mengalami stres, saya pernah mengalami ketakutan, saya pernah mau bunuh diri, saudara. Kenapa semua itu harus terjadi, saudara? Kenapa?
Karena Tuhan mau saya bisa menolong orang lain lewat pengalaman apa yang saya pernah alami. Saudara, saya pernah berkata, walaupun ini jarang saya katakan, tapi saya semoga saudara menangkap, seberapa dalam engkau pernah turun ke dalam suatu lembah, sebegitu juga engkau bisa menolong orang. Saudara menangkap? Kalau saudara itu bukan orang yang pernah di dalam lembah, saudara lihat ada orang di lembah, saudara akan takut turun ke dalamnya. Karena saudara nggak pernah ada di dalam. Saudara akan cuma teriak-teriak dari atas, itu loh ada tali, naik gitu saudara ya. Dan orang yang di dalam lembah berkata, gimana naiknya, saya nggak bisa. Tapi seorang tentara, seorang penolong, dia harus tahu apa artinya diam di dalam lembah dan berusaha naik ke atas, saudara. Dan karena itu dia bisa menolong orang. Saudara, karena itu saudara, setiap kali Tuhan berkata, kenapa engkau harus mengalami kedalaman demi kedalaman dalam luka, kedalaman demi kedalaman dalam pengalaman, kenapa engkau harus mengalami banyak luka batin? Saudara, dari kecil saya mengalami lihat orang tua pernah hampir bercerai. Kenapa? Padahal saya keluarga hamba Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau saudara, baik saya, adik-adik saya, orang tua saya melihat bagaimana menolong orang, bagaimana menjadi berkat. Kita diremukan supaya setelah saya diremukan, kata-kata ayat 11 berkata, sesudah kesusahan jiwanya, ya, yang sedih itu jiwa kita, nggak mau rasanya diremukan, tapi sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Saudara dibuat untuk mengalami itu semua, supaya saudara membenarkan banyak orang oleh hikmat yang saudara sudah pernah alami. Saudara, hikmat itu tidak hanya bisa untuk didengar, tapi hikmat itu perlu dialami, ya saudara. Perlu menjadi satu dalam hidup saudara, perlu supaya saudara alirkan kepada orang lain. Saudara, itu 7 hal yang saya mau bagikan. Dan saudara, saya rindu supaya 7 hal ini ada dalam hidup saudara. 7 hal ini saudara capai dalam waktu 2-3 bulan ini. Karena apa? Seperti saya katakan, dalam 2-3 bulan ini Tuhan sedang mencari banyak orang untuk dimuliakan, untuk diberi karunia, untuk diangkat saudara ya, untuk mengalami penuaian besar. Dan saya rindu saudara dan saya termasuk orang yang terpilih, bukan hanya terpanggil, tapi orang yang terpilih saudara, untuk menuai, untuk menikmati, untuk membenarkan, untuk melakukan banyak perkara yang Tuhan sudah sediakan di depan hidup kita. Ada pemurnian, kepercayaan yang sungguh, penyerahan yang total, pertumbuhan, belajar setiap hari, saudara, mata yang terang saudara, dan terakhir adalah menjadi berkat. Saudara, mari kita berdoa. Saudara, renungkan firman Allah. Karata syukika karataso. Biar tenang saudara dan saya di hadapan Tuhan. Karata syukite kiritisu. Berbicara Bapa, berbicara Tuhan. Karata syukika karataso. Saudara, dari apa yang banyak saya katakan, tidak perlu saudara menangkap semuanya, tapi saya rindu saudara menangkap 1-2 hal, dan saudara mulai berurusan dengan Tuhan soal hal itu. Saat ini tangkap prioritas itu. Apa yang Tuhan mau untuk saudara berurusan saat ini dengan Dia? Apa yang perlu saudara benahi saat ini dengan Dia? Apa pertumbuhanmu yang sedang macet? Atau engkau kurang percaya? Orata shikika karatase. Atau engkau kurang menyerah? Orata shikika karatasya kata kata karataso. Orata shikika. Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Setiap pribadi bicara, Roh Kudus ada untuk menjawab engkau. Rata shikika karataso. Karatashe. Karata shingika. Karataso. Karata shikika.
sokorotase. Karataso, karatasiki karataso. Karatasiki yo. Karataso. Karatasingi karataso, karatasiki karatasa. Hallelujah. Yesus karataso. Karatasiki karatasiki karataso karatase. Saudara, Allah berkata, Dia saat ini berbicara seperti kepada anak-anak yang sudah cukup dewasa. Dia berkata, kalau engkau tidak menanggapi, kalau engkau tidak punya kesadaran, kalau engkau tidak punya kerinduan, maka Allah tidak bisa buat apa-apa. Oh saudara, Dia berkata jelas dalam hati saya, Dia tidak paksa lagi engkau. Dia tidak buat engkau dikejar atau ditekan sesuatu sehingga engkau menangis atau kau merasakan luapan emosi. Tidak. Tapi Allah mau engkau sendiri yang menangkap. Engkau yang punya kesadaran. Engkau yang punya kerinduan untuk mengejar itu. Semua yang Allah mau berikan, diberikan engkau dengan sukarela. Kepada siapa yang mau sungguh-sungguh untuk mengejarnya. Seperti Paulus berkata, mari kita masuk dalam pertandingan. Dan biarlah kita bertanding begitu rupa. Karena cuma satu orang yang memenangkan perlombaan. Saudara, dan itu pesan Tuhan saat ini. Saudara, ini waktunya untuk engkau bertanding begitu rupa. Karena hanya ada beberapa orang yang akan masuk dan dianggap layak. Terserah engkau. Terserah engkau. Oratasukika karataso. Oratasukiriti sakarataso. Karatasye, kasihani anak-anakmu, kasihani kami semua Bapa. Kalau bukan engkau yang memberikan kerinduan, kalau bukan engkau yang memberikan kesadaran, oh Tuhan, kami tahu kami tidak mampu. Oh ratasa karataso karetesikiga, karataso karetesikiga, karataso karatase. Korea watakasikika karataso karetesikiko korotaso sisus karataso karataso karatasa kata karataso korotasikika karatasa kata terima. Oh ratasa kata terima kita kata so. Oh ratasa kata sikika. Oh ratasa kata sikika. Oh ratasikika karatase. Oh ratasikika. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau lanjutkan berperkara dengan tiap pribadi Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi hamba percaya Engkau Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Hamba percaya kemenangan, kekuatan, kemampuan. Hamba percaya kesadaran, pengertian, pewahyuan sudah Engkau turunkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sembahkan pujian, hormat, dan kemuliaan kepadamu. Haleluya. Amin.